Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, penikmat channel YouTube Rudiawan Sitorus Official. Hari ini kita akan membahas satu topik yang hari ini sedang viral, yaitu tentang kematian. Bagaimana ada seorang artis yang baru saja meninggal dunia karena kecelakaan, dan beritanya begitu viral ya karena dia public figure ya, dia tokoh di kalangan artis ya, sehingga cepat sekali beritanya. Tapi kita ingin mengambil hikmah ya, pelajaran dari kematian ini ya, bahwa kematian itu datang kapan saja, di mana saja, kondisi apapun. Tidak menunggu orang sakit baru mati. Tidak menunggu orang itu tua baru mati. Ya. Ada yang muda, bahkan baru lahir, bahkan dalam kandungan pun bisa meninggal dunia. Ada yang sudah usia ratusan tahun belum meninggal dunia. Tapi kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan menjadikan kematian itu sesuatu yang menakutkan, tapi menjadikan kematian itu sebagai sarana, jalan untuk menikmati kehidupan setelah mati. Jadi sebenarnya kematian itu adalah pintu gerbang untuk kehidupan setelah mati. Dan kehidupan yang sebenarnya, yang hakiki, yang di sana tidak ada lagi yang namanya usia. Semuanya abadan abada, abadi selama-lamanya. Kehidupan akhirat, kehidupan terakhir. Kita sudah mengalami alam ruh, kita sudah mengalami alam rahim, kita sudah mengalami alam dunia. Sebentar lagi kita akan mengalami alam kubur, alam barzakh, dan kita akan mengalami setelah itu alam akhirat. Nah, sahabat sekalian, ada dua kondisi orang ketika menghadapi kematian. Ada yang mereka menghadapi kematian dengan perasaan menyesal. Ya, menyesal. Kenapa? Karena ternyata kematian yang dia hadapi adalah akhir daripada semua perbuatan-perbuatan zolim, kemaksiatan yang sudah dia lakukan. Jadi kematian itu menghentikan kezolimannya. Nah, dia menyesali, ternyata dia tidak punya kesempatan untuk bertobat. Bahkan ketika datang kematian, dia kaget, dia terkejut. Kenapa? Karena waktunya sudah habis. Ini kondisi pertama orang menghadapi kematian, dengan terkejut dan menyesal. Maka kemudian orang seperti ini Allah gambarkan dalam Al-Quran. Ya laitani qaddamtu li hayati. Celakalah aku, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Yang kedua adalah orang yang ketika menghadapi kematian, dia puas dengan kematian itu. Karena dia sudah mengumpulkan bekal banyak. Dalam hatinya ada Allah. Dia sebut nama Allah. Dan kematian itulah sebagai pintu untuk bertemu dengan Allah. Liqa'a rabbih. Jadi begitu datang kematian, dia gembira. Kenapa? Karena mau bertemu dengan Allah, mau bertemu dengan yang selama ini dia sebut-sebut, yang selama ini dia rindukan, dan pertemuan itu sudah tiba. Maka itu yang membuat dia gembira, bahagia. Bahkan dia menanti-nanti pertemuan itu. Ini Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Kahfi. Faman kana yarju liqa'a rabbi. Siapa yang berharap
rindu bertemu dengan Allah. Jadi ada orang yang berharap, ada orang yang rindu bertemu dengan Allah. Jadi ada orang yang terkejut, ada orang yang menyesal. Setelah datangnya kematian dia menyesal. Tapi ada orang yang datang kematian dia senang, bahagia. Kenapa? Rindu jumpa dengan Allah. Falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka lakukanlah amal soleh sebanyak-banyaknya, jangan sekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, wafatnya, meninggalnya orang-orang beriman, meninggalnya orang-orang yang banyak melakukan amal soleh, meninggalnya orang yang banyak berzikir kepada Allah, meninggalnya orang yang banyak mendekatkan diri kepada Allah, maka itu adalah istirahat mereka untuk menikmati amal ibadah mereka, panen raya. Jadi ketika wafat mereka sudah beristirahat dari kezoliman orang-orang, beristirahat dari hiruk pikuk dunia yang melelahkan, dan mereka kemudian memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah isyatun radiyah, hidup yang sangat memuaskan. Ya, kalau di dunia ini semua nikmat ada batasnya. Ya, dulu ketika masih SMA, masih cerita sama temannya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, di mana tempat makan yang enak gitu. Kalau ketemu kawan SMA-nya dulu gitu. Tapi begitu usia sudah 60 tahun, sudah 70 tahun, maka ceritanya lain lagi. Kalau ketemu temannya bukan tempat makan yang enak di mana, restoran yang enak di mana, kulinernya yang enak di mana, tapi ceritanya tempat terapi yang paling bagus di mana. Artinya apa? Nikmat makan sudah hilang, mulailah kesehatan menurun. Nah, itu dunia itu begitu. Dunia itu semua kenikmatan pasti nggak lama, ya. Tapi di akhirat isyatun radiyah, semua kenikmatan di akhirat itu memuaskan dan tidak pernah berhenti dan tidak ada batasnya. Selama-lama-lamanya orang akan menikmati. Nah, sahabat sekalian, mudah-mudahan kita termasuk orang yang ketika nanti meninggal dunia, kita meninggal dunia dalam keadaan bahagia, gembira, bukan dalam keadaan menyesal dan terkejut karena belum menyiapkan bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, malaikat maut datang kapan dan dimanapun, dalam kondisi apapun. Siapa yang punya kebiasaan melakukan amal soleh, insya Allah wafatkan dia dalam keadaan melakukan amal soleh. Siapa yang punya kebiasaan melakukan maksiat, maka nanti Allah wafatkan juga dalam keadaan berbuat maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita istiqomah selalu dalam lindungan Allah, bimbingan Allah, sehingga kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.